Tapi ya karena udah kepalang tanggung, udah di sana, ya udahlah. Apalagi pas ngeliat tuh di lubang. Tapi Sar, waktu lu kecipratan, lu sempat ngecek ke belakang nggak? Iya, kita langsung nengok dong, refleks kan. Kayak kita ada sesuatu dilempar dari belakang, kita langsung nengok ke belakang gitu kan. Dan nggak ada apa-apa. Perasaan lo doang kali itu? Enggak, beneran. Itu teman-teman gue juga ngerasain. Hujan kali? Enggak. Nah, terus ya. Karena Parno, akhirnya kita balik aja nih ke tempat warga. Dan kembali ada cerita tentang yang tak kasat mata di area ini. Kata beberapa warga, kalau mau dapet cerita yang lebih epik lagi nih, mestinya datang ke sana lebih malam lagi. Katanya paling ideal buat petualangan misteri itu di atas jam 12 malam. Ketika gue melangkah masuk ke makam, ada angin yang niup muka gue kenceng banget guys. Asli, gue sampai kaget. Padahal nggak ada hujan, kayak yang udah gue bilang tadi, nggak ada petir, nggak ada angin. Terus kenapa tiba-tiba muka gue ketiup angin kenceng banget? Gue pun sempat mengira angin kencang yang tadi terkena wajah gue adalah wujud penolakan sosok gaib di lokasi ini atas keberadaan kita. Tapi gue tetap tangguh masukin pemakaman ini. Karena rasa penasaran yang gue rasain itu jauh lebih besar daripada rasa takut gue. Setelah gue lewatin beberapa makam di kawasan pemakaman ini, bulu kuduk gue langsung berdiri. Gue tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Ketika gue jalan melangkah nih, pokoknya nyusurin pemakaman ini tuh, Duh, gue sambil duduk bawah ya. Iya nggak apa-apa. Gue tuh kayak merasa ada yang ngikutin dari belakang gue gitu loh. Terus? Enak di bawah. Merinding banget sih. Ya, lu mau ngikutin Liza kan? Mau deket-deket aku banget. Saya mau pemandangan saya bagus. Diceritain terus cerita. Kita dengerin Ya, kok. lanjut. Gue ngerasa ada yang ngikutin terus gitu loh. Merinding banget deh Tapi pokoknya. kan tadi memang sebelumnya kan kamu bilang, itu kayak feeling kamu ada yang menolak gitu kan kamu di sana. Iya, benar. Jadi kayak gue mikir apa gue halu, apa karena gue parno. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, nalarnya nih kita datang ke rumah orang. Mereka yang tinggal di situ pasti kayak ngawasin kita nggak sih? Jadi gue ngerasa mungkin ya kayak wajar aja ada yang ngawasin kita gitu. Iya. Itu merinding. Tapi kan kamu banget. juga udah permisi sebenarnya. Iya sih, cuman tetap aja kayak gimana sih ada yang ngikutin waktu gue coba nengok ke belakang terus kayak nyenter ke sekeliling gitu pakai senter tuh kayak terus ngeliat ke makam-makam. Maksudnya nggak lihat yang... Untungnya sih enggak sih Jo. Gue pikir warna nisan di sini rata-rata abu-abu dan pucat. Ternyata ada juga nih nisan yang dicat dengan warna merah. Yang gue rasain ketika melakukan penelusuran di jalan setapak ini bener-bener aneh. Lokasi ini tuh ya udah beberapa kali memang ditelusuri juga sama program TV nasional gitulah. Karena memang terkenal banget, angker, banyak mitos, juga sejarahnya. Dan tahu nggak? Waktu itu ada salah satu program lah dari salah satu televisi nasional nih yang menelusuri ke sana dan ada perempuan yang pingsan. Dia tuh kayak nyium bau kemenyan gitu loh. Merinding. Dan katanya juga kan kalau kita nyium bau kemenyan tuh tanda-tandanya kehadiran makhluk-makhluk dari dimensi lain gitu kan yang tak kasat mata. Merinding. Yaudah, gue lanjutin lagi. Lanjut. Gimana? Kita lanjut ya. Gini. Rimbun dan lebatnya pohon-pohon di sini nambah kesan angker dan mistis di lokasi ini ya bro. Setiap gue ngelewatin pohon-pohon gede di sini, gue ngerasa ada aura lain di bawah pohon itu. Umumnya, kalau ada di bawah pohon, kita tuh biasanya sering ngerasa adem dan gak pengen beranjak gitu kan. Beda nih sama pohon-pohon di kuburan ini.
setiap gue ada di bawah pohon-pohon ini, roman-romannya udah beda aja. Ya, namanya juga kuburan. Suasananya pasti anyep deh. Emang gue sama teman-teman gue aja sih yang aneh. Tiba-tiba bisa nyasar di sini. Gue kemudian melakukan penelusuran jauh lebih dalam ke makam. Meskipun makin lama, gue ngerasa feeling gue makin gak enak. Enak juga ya duduk-duduk di dalam camping kayak gini. Enak kan? Ganti suasana. Tadi udah di bangku, terus habis itu kita di depan situ udah. Nah sekarang kita di sini. Tapi bener juga nih, selama ini kita bertiga sama Rizal nggak pernah loh kita cerita-cerita di dalam tenda. Iya juga. Berarti pertama kali dong? Pertama kali. Nah, Tamu yang luar biasa. Betul. Luar biasa. Karena pertama kali lo harus cerita berarti. Ada Iya, dong. Ada dong. Oke. Tadi kan pertama udah Jordan, Sarah udah. Nah sekarang giliran gue. Nah, boleh tuh. Banyak spot angker di Tangerang yang dijadikan tempat penelusuran horor oleh para konten kreator atau bahkan orang-orang yang kepo dan penasaran kayak gue gini nih. Nah, kali ini gue bakalan ceritain pengalaman yang paling nggak bisa gue lupain. Karena angkernya tempat yang gue kunjungin ini. Lokasi penelusuran gue adalah sebuah gedung terbengkalai yang keangkerannya terkenal di seantero Tangerang. Konon sudah menjadi rahasia umum di dunia supranatural kalau bangunan terbengkalai ini jadi tempat favorit makhluk gaib. Entah bener atau cuman sekedar asumsi doang, tempat-tempat seperti ini yang sudah lusuh, rapuh, berdebu, dan nggak kerawat sangat disukai sama sosok tak kasat mata. Karena itu, konon kita akan merasakan energi mistis di lokasi yang udah lama terbengkalai. Karena konon energi mistis itu asalnya dari penunggu yang mulai mendiami dan menguasai lokasi tersebut. Kenapa ini jadi horor dan juga mistis? Tanah yang mau dibangun itu sebenarnya kuburan. Itu sebenarnya tanah kuburan. Sumpah merinding kan? Merinding sih. Itu merinding banget tuh, serem Kuburan banget mau kan? dibangun di atasnya rumah Gue mewah. ngambil cemilan. Boleh Oh lah. ya, boleh. Ada sih. Nah, bayangin kan, udah mau ke sana cari informasi dulu dan ternyata itu tanah kuburan. Dan gue pada saat mau melangkah itu berjalan di atas tanah kuburan. Konon kuburan itu digusur karena ingin membangun kompleks hunian mewah di atasnya yang seperti gue ceritain tadi. Tapi keinginan pengembang gak pernah terrealisasi. Konon selama proses pembangunan banyak gangguan aneh yang terjadi. Dan warga sekitar menjadi saksi bagaimana para pekerja yang mengerjakan ruko dan rumah-rumah mega ini kerap mengalami gangguan dari hal-hal yang di luar nalar. Selain gangguan-gangguan tak masuk akal, para pekerja juga konon mengalami kecelakaan dengan alasan yang gak masuk akal juga nih. Tapi ya, begitulah rumor. Orang selalu mengaitkan hal-hal yang gak masuk akal dengan sebuah kejadian yang belum tentu benar adanya. Beberapa pekerja juga ada yang meregang nyawa di tempat ini. Serem gak tuh? Aduh, dan gue sama teman-teman gue ya, masih aja nekat mendatangi tempat ini. Padahal malam hari pula. Pokoknya ya, singkat cerita, gue dan teman-teman gue melakukan penelusuran malam di gedung ini. Dari namanya aja udah kebayang kan angkernya wilayah ini. Apalagi kalau kita menelusurin tempat ini secara langsung. Kesan pertama yang gue rasain ketika masuk gedung ini ya guys, asli merinding. Menurut pengamatan gue yang soto ini ya, dulunya jalan masuk perumahan ini kan lumayan gede. Tapi karena udah tertutupi sama ilalang, tumbuhan liar, dan pohon-pohon, akibatnya jalan masuk tempat ini jadi makin sempit. Selain sempit, di sekitar jalan masuk juga banyak tanaman merambatnya. Lagi dan lagi, karena pemandangan yang cukup angker ini, gue lumayan ngerasain merinding. Ini baru pertama kalinya loh gue masuk. Gue nggak kebayang sih lanjutannya bisa separah apa. Sebelum melakukan penelusuran dan ngobrol sama warga, berkali-kali gue diingetin supaya jangan pernah membawa pulang barang yang ada di lokasi ini. Konon katanya bakal ada yang ngikutin sampai dimanapun.
seperti pemilik yang menagih barangnya yang diambil tanpa izin gitu. Sumpah, ini sih ngeri-ngeri sedep sih ini ceritanya. Gue perhatiin tuh plafon di rumah itu. Bener-bener udah rapuh banget nih rumah. Ngeri ambruk sih sebenarnya. Di dalam rumah itu ada beberapa benda yang udah nggak kepake. Gue sendiri bingung apa gunanya benda-benda itu yang ada di dalam rumah. Gue ya balik lagi sih ngintip ke dalam rumah. Gue masukin kepala tuh ke bagian jendela rumah yang udah bolong. Beuh, jangan ditanya lagi guys. Auranya udah beda banget sih di sini. Apalagi gue coba lihat nih ke langit-langit rumah. Asli, ini yang bikin gue tambah parno dan merinding. Nggak tahu tuh, ini cuman perasaan gue doang, apa gimana? Gue ngeliat ada sosok gaib yang melotot sama gue dengan mata menyala. Seketika itu juga gue mulai mundur nih. Kamera diarahin ke tempat lain karena gue nggak siap. Siapa tahu sosok gaib ini datang borongan sama temen-temennya. Ih, ngeri. Sebenarnya tuh nyali gue juga nggak segede-gede gitu. Tapi ya karena udah kepalang tanggung, udah di sana, ya udahlah. Apalagi pas ngeliat tuh di lubang jendela yang udah mulai ada retak, ada yang bolong-bolong kan. Gue ngintip lah kemana. Dan bayangin, setiap kamar itu punya aura mistisnya beda-beda. Tapi jujur ya, bedanya tuh kayak setiap kamar tuh beda gitu loh, Ser. Auranya tuh kayak seremnya tuh beda. Tapi yang paling serem itu pada saat gue ngeliat bagian pertama. Wah, itu sih kacau sih. Itu gue langsung merinding sih itu sebenarnya. Kenapa sih? Udah satu nggak kerawat. Bayangin, pertama kita lihat dari jauh, itu rumah gede, nggak kerawat, ilalang udah tinggi-tinggi, ada tanaman merambat, ada yang runtuh, plafon juga runtuh di mana nggak tahu. Tapi karena kita udah di situ dan nanggung, berani nanya dulu, gasken pokoknya. Lanjutin penelusuran, penasaran lah. Iya. Pokoknya tuh lu lanjut terus masuk ke dalam ya kan, pasti gelap banget juga kan. Nah itu bayangin kan, dan rumah angker kayak gitu. Rumah angker Terus lu nggak apa-apaan. Wah, saya rasa luar biasa. Gue yang mau lanjut cerita, gue jadi ikut kaget. Biasanya harusnya cewek yang kaget loh, Jo. Kalau ikutan kaget Gue sih. mau ngetes dia Udah, doang. gue bete udah kita di depannya udah. Di depan aja. Depan aja Bener nih. ya? Ya udah lah, yuk. Yuk, kita depan aja yuk. Cupu banget sih, Jo. Berisik. Ser. Lanjut ke bangunan tua berikutnya nih ya guys. Dari catnya aja yang udah ijo-ijo gini, udah kelihatan ini rumah nggak beres. Pas gue coba melakukan penelusuran di lokasi ini, gile. Di sini ternyata tanaman rambatnya, lebih wow lagi nih. Hampir seluruh dinding di bangunan kedua ini udah ditutupi sama tanaman rambat. Di rumah yang satu ini, rata-rata ukuran kamarnya jauh lebih besar dibandingin rumah-rumah lainnya. Karena ukuran yang lebih gede inilah gue ngerasa aura mistisnya juga lumayan kuat di sini. Nih jujur ya, tengkuk gue udah mulai berasa nggak enak nih. Kayak ada yang niup-niup gitu di belakang leher sama di belakang telinga gue. Bisikan-bisikan gak jelas kayak nyuruh gue keluar dari rumah ini pun tiba-tiba kedengeran secara sayup-sayup. Ya meskipun udah takut dan merinding, ya gue harus tetap stay cool lah. Dalam hati sih baca doa berkali-kali supaya nggak ada makhluk astral yang berani nempelin badan gue sih. Sebenarnya di tempat ini tuh banyak banget spot-spot yang angker. Kalau misalkan kalian lihat ya, emang rumah yang ini tuh lebih gede dibandingin yang lain. Tapi gelapnya sih nggak usah ditanya, gelap banget. Udah gelap, yang gue bilang sebelumnya, banyak banget tuh tumbuhan-tumbuhan yang merambat, udah akar-akar liat yang, lah pokoknya. udah bener-bener yang
menutupi dinding gitu loh, yang makin bikin serem kan. Iya. Apalagi waktu masuk, aduh, udaranya tuh pengap, sesek. Lu ngerti gak sih kayak? Iya. Auranya tuh udah nggak enak gitu loh. Setelah puas ngitarin beberapa rumah-rumah angker di sini, gue pun keluar dan coba menelusuri jalan-jalan di sini. Kawasan bekas perumahan ini bentuknya udah kayak hutan yang ada rumahnya sebenarnya. Jadi, yang paling mendominasi itu pohon-pohonnya. Karena rumah, ruko, dan beberapa fasilitas perumahannya udah nggak kelihatan di lokasi ini. Gue ngelewatin jalanan setapak yang emang bentuknya udah bukan jalan, tapi tanah. Gue merinding sih, sambil ngebayangin kalau tanah yang gue injek ini dulunya adalah kompleks perkuburan yang digusur buat dibangun perumahan. Jalan ini bener-bener gelap dan misterius banget sih guys. Di samping kanan kiri jalanan ini ada rumah-rumah terbengkalai lainnya yang gak kalah serem sama rumah yang gue datangin sebelumnya. Makin lama, suasana di lokasi ini rasanya makin gak enak. Gue pun ngecoba baca doa dalam hati, supaya gue dikasih kekuatan buat ngelanjutin perjalanan. Tapi, makin gue lanjutin, perasaan gue makin gak enak. Hati gue kayak nyuruh gue berhenti aja dan udahan sebenarnya. Makin lama, yang gue lihat di sini tuh kayak hutan belantara gitulah. Hutan ini tuh kayak jalanan masuk yang bakalan bawa gue ke dimensi tak kasat mata. Karena suasana makin mencekam dan feeling gue makin gak enak, gue akhiri aja lah penelusuran gue. Daripada terjadi hal-hal yang gak gue inginkan dong.